Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku se-Nusantara yang ibu sayangi. Bertemu kembali dengan ibu di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, kali ini ibu akan sampaikan mata pelajaran IPS dengan tema interaksi sosial. Kelas 7 semester 1. Selamat mengikuti. Ya, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Bagi yang sudah subscribe, cukup dengan tekan tombol like. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia maupun antara orang per orang dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut bermain. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Perhatikan gambar di samping. Cakupan materi yang akan kita pelajari adalah interaksi sosial, dibagi menjadi dua, yaitu syarat interaksi sosial dan yang kedua bentuk interaksi sosial. Syarat interaksi sosial meliputi 1. Imitasi, 2. Sugesti, 3. Identifikasi, dan yang keempat simpati. Adapun bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif meliputi 1. Kerjasama, 2. Akomodasi, 3. Asimilasi. Dan disosiatif meliputi 3, yaitu 1. Kontravensi, 2. Kompetisi, dan 3. Konflik. Ya, mari anak-anakku kita mulai pelajaran syarat interaksi sosial. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Masih di channel Sri Asih Rezeki, anak-anakku, mari kita coba pelajari syarat interaksi sosial. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Antara lain adalah 1. Faktor imitasi. Merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Perhatikan gambar di samping. Berikutnya adalah syarat interaksi sosial yang kedua, yaitu faktor sugesti. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Perhatikan gambar di samping. Selanjutnya adalah faktor identifikasi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya adalah seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Perhatikan gambar tersebut. Faktor berikutnya yang keempat adalah faktor simpati. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan dan juga dialami atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Perhatikan gambar di samping.
Materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu 1. Proses asosiatif dan 2. Proses disosiatif. Ya, baik, kita pelajari proses asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu 1. Kerjasama, 2. Akomodasi, dan yang ketiga asimilasi. Masih di channel Sir Asyara Rezeki anak-anakku, coba kita pelajari proses yang termasuk asosiatif. Proses yang termasuk asosiatif adalah 1. Kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan nama gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Proses asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Contoh akomodasi adalah pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, dan sebagainya. Perhatikan gambar di samping. Selanjutnya adalah proses asosiatif yang ketiga, yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Contohnya adalah orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Perhatikan gambar di samping. Materi selanjutnya adalah bentuk interaksi sosial proses disosiatif. Proses disosiatif, proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Anak-anakku, marilah kita coba pelajari proses-proses disosiatif. Proses-proses disosiatif meliputi 1. Kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Perhatikan gambar di samping. Proses disosiatif yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. Perhatikan gambar di samping. Proses disosiatif yang ketiga adalah konflik atau pertentangan. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.
Pertentangan atau konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Contohnya perang antar negara untuk memperebutkan wilayah. Perhatikan gambar di samping. Ya, baik anak-anakku, di sini Ibu akan sertakan 3 pertanyaan untuk kalian untuk menguji wawasan kalian tentang interaksi sosial. Yang pertama, jelaskan pengertian interaksi sosial. 2, jelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga, jelaskan perbedaan proses interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Ya, anak-anakku, demikian yang Ibu bisa sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menambah wawasan kalian tentang materi interaksi sosial. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.